Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng enjing. Alhamdulillahirabbil alamin. Soliha. Hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita untuk pelajaran bahasa Sunda. Untuk judul materi pada pelajaran bahasa Sunda yang pertama kali ini, kita akan belajar tentang paguneman. Insyaallah, mudah-mudahan kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Solihah, silahkan kalian perhatikan gambar yang Ustadz tampilkan dalam video ini. Silakan kalian perhatikan, kalian tatap. Kalau dilihat secara tampilannya, mereka itu sedang apa? Ya, tentunya sedang melakukan sebuah aktivitas yang berupa komunikasi. Nah, komunikasi itu sendiri kalau diartikan ke dalam bahasa Sunda yaitu paguneman ya, yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, sebelumnya Ustadz ingin mengajak kalian untuk melafalkan beberapa pelafalan-pelafalan dalam bahasa Sunda. Silakan diikuti ya. Yang pertama kita gunakan lafalkan pelafalan-pelafalan vokal. Dalam bahasa Sunda itu tidak 5 pelafalan ya, tapi hampir 7 pelafalan. Silakan ucapkan bersama-sama, ikuti Ustadz. A, I, U, E, O, E, ulangi lagi ya. A, I, U, E, O, E, Oke, kita lanjutkan ke materi paguneman untuk penjelasan pertama. Solihah, paguneman secara bentuk itu terdapat 7 bentuk diantaranya. Yang pertama, obrolan atau ngawangkong. Yang kedua, sapaan. Yang ketiga, ngenalkeun diri. Yang keempat, pamitan atau undur diri. Yang kelima, munut izin. Yang keenam, ngahaturkeun nuhun. Yang ketujuh, menta maaf atau menta hampura. Nah, dalam penjelasan awal ini Ustadz akan membantu penjelasannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan itu akan dapat lebih memudahkan kalian untuk bisa mengerti dan menghubungkan kata apa dalam bahasa Sundanya kalau secara bahasa Indonesia itu bagaimana. Nah, di sini kita mengenal tentang bentuknya dulu ya. Jadi paguneman itu ada 7 bentuk, diantaranya berupa obrolan atau ngawangkong, atau kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu ngobrol ya, bercakap-cakap. Nah, yang kedua ada sapaan, menyapa. Kemudian yang ketiga itu ngenalkeun diri atau mengenalkan diri, atau ada istilah lainnya ya dalam bahasa itu namanya ngawanohkeun diri. Nah, itu ya. Yang keempat, pamitan atau undur diri, berpamitan. Yang kelima, munut izin atau minta izin ya. Yang keenam, ngahaturkeun nuhun atau berterima kasih. Dan yang ketujuh, menta maaf atau menta hampura, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah meminta maaf. Solihah, di sini sudah ada penjelasannya.
Nah, Ustaz bacakan pelan-pelan sambil kalian juga nanti boleh sambil belajar membacanya ya. Paguneman teh geus jadi bagian tina kahirupan urang sapopoe. Di mana wae asal amprok jeung nu wawuh sok terus ngobrol komo jeung sobat nu geus heubeul teu panggih. Kadang terus uplek. Tah ngobrol teh paguneman lisan. Sakapeung teu ngaleunjeur. Tampolana tema obrolan teh sok uclag acrog tarajejem dina hiji tema. Beda deui jeung paguneman dina tulisan. Boh bahasana, boh kalimah-kalimahna sok muser kana hiji tema. Usah jelaskan. Paguneman teh geus jadi bagian tina kahirupan urang sapopoe. Jadi yang diartikan itu paguneman atau bercakap-cakap atau berkomunikasi sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana wae asal amprok jeung nu wawuh sok terus ngobrol. Komo jeung sobat nu geus heubeul teu panggih mah kadang terus uplek. Apalagi kalau kita bertemu dengan teman kita, saudara kita yang sudah lama tak berjumpa ya. Biasanya pasti ada rasa kangen kemudian membuat suatu komunikasi atau terjadinya suatu percakapan. Tah ngobrol teh paguneman lisan. Nah, ngobrol itu merupakan komunikasi lisan atau komunikasi verbal. Sakapeung teu ngaleunjeur, tampolana tema obrolan teh sok uclag aclog tarajejem dina hiji tema. Dalam bentuk komunikasi seperti itu, tema yang dibahas itu kadang suka kemana-mana ya, tidak tertuju pada satu tema saja. Itu biasanya dalam bentuk obrolan verbal atau obrolan lisan. Ya sama halnya dengan kita. Kalau kalian mungkin waktu di SD dulu ya, padahal tiap hari ketemu gitu kan, tapi ada aja yang diobrolin gitu kan, ada aja yang ditanyain gitu kan. Nah, memang karena paguneman atau karena bercakap-cakap ya, itu sudah menjadi bahkan sudah menjadi kebutuhan kita ya dalam kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi tentunya kita juga dalam pengaplikasiannya harus bisa sesuai. Jangan waktunya lagi belajar ngobrol, waktunya lagi memperhatikan penjelasan ngobrol, waktunya sholat apalagi ngobrol. Jangan seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal yang paling mendasar paguneman itu apa dan bagaimana semestinya paguneman kita amalkan. Kita lanjutkan ya. Beda deui jeung paguneman dina tulisan. Lain halnya lagi dengan percakapan dalam bentuk tulisan. Boh bahasana, boh kalimah-kalimahna, baik secara bahasa ataupun kalimat-kalimatnya sok muser karena hiji tema. Terpusat pada satu bahasan tema. Nah, jadi kalau untuk obrolan lisan kita bisa ngobrolin apa aja gitu. Tapi kalau dalam bentuk obrolan yang berupa tulisan ya, itu biasanya suka tertuju ke dalam satu tema. Kita lanjutkan ya. Oh ya. Dina pangajaran hiji ayeuna diwanuhkeun rupa-rupa paguneman. Pada pembahasan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang berbagai macam paguneman seperti paguneman sapopoe, percakapan sehari-hari, paguneman dina naskah drama, percakapan dalam suatu naskah drama, paguneman dina diskusi, paguneman dalam suatu diskusi, jeung saterusna dan yang lain-lain. Kaasup sagala rupa nu aya patalina jeung eta paguneman apapun itu yang ada kaitannya dengan paguneman. Kita lanjutkan ya Saleh ya, slide-nya ya. Obrolan atau ngawangkong. Nah, ini tadi secara bentuknya. Jadi bentuk yang pertama itu paguneman itu obrolan atau ngawangkong, atau kalau dalam bahasa Indonesianya mah yang ngobrol ya, bercakap-cakap gitu. Aya dua rupa paguneman. Nyaeta paguneman resmi jeung paguneman teu resmi. Contoh paguneman resmi seperti sawala atawa diskusi. Sedangkan contoh paguneman teu resmi seperti ngawangkong atawa ngobrol jeung babaturan atawa jeung indung bapa. Nah, di sini dijelaskan tentang jenis atau rupa dari paguneman ya. Ada dua jenis paguneman, yaitu paguneman resmi dan paguneman yang tak resmi.
Contoh paguneman resmi itu biasanya yang terjadi dalam sebuah diskusi ya, ada beberapa etika yang harus diperhatikan ya, baik dari bahasanya gitu. Sedangkan contoh paguneman yang tak resmi atau yang tak resmi itu seperti ngawangkong atau ngobrol, seperti kalian yang ngobrol sama temen gitu kan, atau kalau ngobrol sama orang tua juga ya obrolnya mengalir aja gitu, tidak ada tematik khusus yang harus dibahas gitu, lain halnya dengan diskusi ya. Nah itu mencirikan tentang jenisnya, apakah itu jenis yang resmi atau yang tidak resmi. Dina paguneman dalam sebuah komunikasi atau dalam sebuah paguneman lentong ya, luhur handapna sora atau dalam bahasa Indonesia itu namanya intonasi suara. Jadi karasa pentingna, terasa sangat penting, malah bagian tina tata krama oge. Bahkan itu menjadi bagian dalam tata krama untuk bercakap-cakap ya, atau untuk berkomunikasi. Jadi kalimat apa yang harus kita ucapkan secara kencang, kalimat mana juga yang bisa kita ucapkan secara lembut gitu kan. Nah kalau misalkan kita ngobrol lurus aja gitu, mungkin kita susah untuk membedakan mana pertanyaan, mana pernyataan gitu. Ya, nah insya Allah nanti kalau sudah memungkinkan untuk praktek, Ustadz juga sudah menyiapkan tugas seperti biasa, bagaimana kita bisa mengampangkan sebuah paguneman yang sesuai, bagaimana intonasinya gitu ya, tinggi rendahnya apa, tinggi rendahnya nada dalam berbicara. Salian ti lentong, selain dari lentong atau selain dari intonasi, dina paguneman kudu diperhatikan oge tata krama basana. Dalam paguneman atau dalam bercakap-cakap harus juga memperhatikan tata krama bahasa ya, nu ngawengku bahasa lemes jeung bahasa loma yang terdiri dari bahasa halus dan bahasa kasar. Nah, kita dalam berbicara tidak boleh asal mengucapkan saja, tentunya harus bisa membedakan mana yang memang dapat kita ucapkan dengan bahasa kasar ya, atau bahasa kasar di sini loma ini ada beberapa tahap ya, ada yang sangat kasar, ada yang bahasa biasa aja atau bahasa-bahasa gaul, atau ya bahasa umum gitu ya. Terus yang kedua ada bahasa lemes. Nah kalau bahasa lemes ini tentunya bahasa yang semestinya, jadi nggak asal jeplak gitu. Kamu ngobrol sama orang tua, sama ustadz-ustadzah di sekolah, atau bahkan sama adik pun ya, dalam bahasa Sunda itu ada bahasa yang tepat gitu, tidak bisa disamaratakan gitu ya. Salian ti kudu merhatikan lentong jeung tata krama bahasa atau undang usuk bahasa. Selain dari memperhatikan kedua hal tersebut, intonasi dan juga tata krama bahasanya, dina paguneman oge kudu dibarengkan ku rengkuh jeung pasemon atau berenah. Nah, dalam bercakap-cakap pun tentunya bahasa tubuh itu harus mendukung, harus menyesuaikan gitu. Jangan kamu bilang sakit perut tapi yang dipegang bukan perut melainkan kepala gitu. Nah, jadi dalam paguneman itu satu sama lain akan dapat saling memahami apa yang sedang dibahas walaupun mau dalam keadaan resmi ataupun yang tidak resmi. Oke, itu ya penjelasan dari paguneman dalam bentuk obrolan atau ngawangkong. Jadi intinya yang pertama itu ngobrol pada umumnya gitu kan. Cuman dibedakan dengan dua jenis, ada yang memang obrolan resmi, ada obrolan yang tidak resmi. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memang dalam mengobrol langsung itu, satu, intonasi, yang kedua, bahasa ya, jangan asal mengucap gitu, jadi harus bisa memilah dan memilih bahasa. Yang ketiga adalah bahasa tubuh atau gestur ya, dalam bahasa Sunda itu adalah pasemon ya. Kita lanjutkan. Solehah, silakan kalian perhatikan, ini ada sedikit contoh dalam paguneman ngawangkong, silakan disimak dulu ya.
Urang tatarucingan yuk. Hayu Min. Sapi naon cik anu bisa dipakai nulis? Sapi? Ya, sapi mah mau bisa dipakai nulis atuh. Da eta mah sato. Lain alat tulis. Aya ih. Sapi limosin. Lain. Sapi Madura. Lain. Salah. Sapi leweng. Salah. Sapi naon atuh? Taluk Sapi dol. Spidol tama atuh. Ari sapi anu bau. Sapi naon cing? Sapi nu can dimandian. Lain, salah. Sapi nu dikecemplung kana solokan. Salah kene. Sapi nu can ngisang. KBG sapi mah tara cecewok atuh. Salah. Sapi anu teuing atuh Sapi naon? Sapi teng. Spiteng eta mah euy. Ari sapi nu romantis, sapi naon cing? Sapi nuker beger. Lain. Sapi nuker bobogohan. Lain, salah kene. Sapi taluk Sapiring berdua. Lain romantis eta mah atuh. Sangsara nu kitu mah. Ari sapi nu bisa teterekelan, sapi naon cing? Sapi mah moal bisaun teterekelan atuh. Aya nu bisaeun. Sapi naonnya? Sapi motekar. Lain, salah. Sapi calakan. Salah kene. Sapi jagoan. Salah. Teuing taluk Sapi naon atuh? Sapi dermen. Sapi naon? Sapi dermen. Sapi der. Sapi dermen. Sapi dermen. Sapi dermen teh nu kumaha? Manusa lancah. Hah? Manusa lancah? Teuing teu ngarti. Nu kieu ning. Set set. Set set. Set set. Set set. Naon? Jaipongan? Ih, lain. Nu kieu ih. Set set. Set set. Set set. Dina komik aya ning. Set set. Set set. Set set. Set set. Set set. Set set. Set. Oh, Set. wayang golek. Lain superhero ieu mah. Set set. Set set. Naon? Nu gelo. Lain ih. Teu asup teu tarucingan teh. Teu keuna. Nya teu keuna atuh tatarucingan teh. Da teu paruguh maneh mah tatarucingan teh Iman. Eta mah Amin we nu teu ngarti. Geus urang macul deui yuk. Nya atuh hayu geus cukup reureuh teh. Urang gawe deui. Heueuh. Saleh-saleha itu contoh paguneman ya. Walaupun memang dalam bentuk animasi, kadang manusia juga mencari sumber untuk yang dijadikan contoh. Apa banyak yang mungkin ya kurang baik untuk usia kalian, makanya nggak apa-apa kalau yang kalian lihat barusan itu dalam bentuk kartun ya, nggak apa-apa. Yang penting kan di situ kamu bisa melihat bagaimana sebuah paguneman bisa terjadi antara si Amin dan Iman gitu. Nah tadi dari ketiga hal yang disebutkan sama Ustadz, ada lentong, kemudian ada bahasa yang dipilih dan juga pasemon.
Itu kalau dalam contoh barusan itu yang lebih nampak adalah lentongnya ya. Bagaimana nada bicaranya gitu. Lain. Atuh. Nah, itu ciri khasnya dalam dalam pembahasaan atau dalam komunikasi berbahasa Sunda. Tentunya kalian juga sama ya, punya cara masing-masing dalam berbicara atau dalam melakukan sebuah paguneman. Nah, nanti kalian bisa melihat masing-masing sesuai dengan kebutuhan kalian. Contoh-contoh yang lain tentunya masih banyak gitu kan. Cuman Ustadz menyampaikan dalam satu materi yang tentunya harus Ustadz jaga bagaimana dan apa saja yang Ustadz sampaikan. Begitu, Saleh dan Salehah. Kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua itu sapaan atau bertanya. Dalam paguneman itu selain kita langsung ngobrol dengan isi obrolan yang bermacam-macam, yang beragam-ragam. Nah, di sini juga ada beberapa bentuk paguneman berupa sapaan atau bertanya atau pertanyaan. Yang pertama itu mungkin kalian ada yang pernah mendengar atau bahkan juga cukup sering mendengar. Ustadz juga tadi mengucapkannya, ada sampurasun. Nah, sampurasun itu sapaan ketika pertama kali bertemu dengan orang lain siapapun yang memang secara etika itu bentuk keakraban antara kita dengan yang lainnya. Nah, di situ ada tagar rampes, maksudnya adalah ketika seseorang mengucapkan sampurasun, maka kita yang mendengar menjawabnya dengan ucapan rampes ya. Sok ucapkan sesarengannya, ucapin bareng-bareng. Sampurasun. Sampurasun. Oke, jawabnya rampes. Rampes. Nah, kalau mengikuti lentong atau nada ya, atau tinggi rendahnya pelafalan, macam-macam dalam samba itu. Ada yang sampurasun, ada yang kayak gitu. Ada yang sampurasun, ada yang kayak gitu. Ada juga yang sampurasun. Nah, gitu. Jadi itu biasanya akan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berhubungan dengan waktu ya. Tapi kalau rampes biasanya suka menyesuaikan nada dari orang yang menjawab sampurasun itu sendiri. Seperti hanya kita kalau dalam sholat itu di akhir surah Al-Fatihah, amin itu kan biasanya ngikutin nada dari waladolin ya gitu. Nah, dalam paguneman bahasa Sunda juga sampurasun itu akan terbalas dengan ungkapan rampes yang sesuai dengan nadanya ya. Coba diikuti ya, kita belajar lentongnya sedikit. Sampurasun, rampes. Ulangi lagi ya. Sampurasun, rampes. Nah, gitu ya. Jadi kalau ketemu kamu sama teman silahkan langsung mulai mengucapkan. Yang kedua ini sapaan yang sudah disesuaikan dengan waktunya. Ada wilujeng enjing, ada wilujeng siang, ada wilujeng sonten, ada juga wilujeng wengi. Ya, ucapkan bersama-sama. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi. Kalau untuk lentongnya ya silahkan masing-masing kalian, asal jangan seperti orang membentak aja ya, nanti kaget gitu. Harusnya ketemu gitu kan, akrab, ramah. Wah, ini mah nadanya nada atau lentong orang marah gitu kan. Ah, sampurasun gitu. Jangan kayak gitu, soleh-solehah ya. Tapi harus lembut karena Sunda itu dalam pagunemannya sangat halus, dikenal sangat halus ya. Jadi kalau ketemu sampurasun, wilujeng enjing, kalau pagi, kalau siang wilujeng siang, kalau sore wilujeng sonten, kalau wengi wilujeng wengi gitu ya. Jadi mengalir gitu aja. Oke, yang kedua yang selanjutnya adalah menanya kabar. Di sini ungkapannya dengan kalimat kumaha kabarna. Jawabannya adalah pangestu. Kita belajar lentongnya ya. Kumaha kabarna. Nah, beda ya nadanya ya. Kumaha kabarna. Pangestu. Atau kalau mau pakai kalimat alhamdulillah, ya alhamdulillah pangestu gitu ya. Ya, nada dalam paguneman Sunda. Kita lanjutkan. Contohnya selanjutnya adalah bade kamana atau wangsul timana. Nah, sudah tahu kan artinya itu?
Bade ka mana itu pertanyaan where do you go ya, atau menanya ke tempat yang akan dituju ya. Ucapan bersama-sama, bade ka mana, bade ka mana. Nah, kalau bade itu berarti akan kemana atau mau kemana. Yang kedua ada wangsul ti mana. Nah, kalau wangsul ti mana itu menanyakan siapapun itu yang kamu tanya asal ya, atau habis dari mana ya kalau dalam bahasa Indonesia itu. Oke, ucapan ya. Bade ka mana? Jawabannya biasanya kemana? Misalkan kalau ke masjid ya, bade ka masjid misalkan, atau mau ke warung misalkan, bade ka warung. Jadi antara pertanyaan dan jawaban itu berbeda. Kalau wangsul ti mana itu pertanyaan kembali ya. Misalkan Iman bertemu dengan Amin, Iman baru keluar, Amin nampaknya dia baru pulang dari mana misalkan ya, yang bukan dari asal rumahnya gitu. Maka pertanyaannya ya wangsul ti mana ya. Untuk lentongnya hampir sama dengan pertanyaan bade ka mana. Wangsul ti mana Iman, atau misalkan kalau yang perempuan wangsul ti mana Rati gitu ya. Oke, selanjutnya ada permios. Nah, kalau permios itu ungkapan atau ucapan yang digunakan ketika kita hendak berpisah ya, atau meninggalkan yang kita temui. Nah, dalam bahasa Inggris mah apa? Goodbye atau bye bye gitu. Nah, dalam bahasa Sunda itu permios ya. Oke, kita ucapkan lagi ya dari pertama ya. Bentuk paguneman dalam sapaan atau bertanya. Sampurasun, rampes, wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi, kumaha kabarna, pangestu, bade ka mana, wangsul ti mana, permios. Oke, kita lanjutkan soleh dan solihah. Ini kita akan melihat contoh sapaannya. Belajar bahasa Sunda untuk pemula memang tidaklah mudah. Maka dari itu, mari kita mulai belajar dari kalimat-kalimat ucapan selamat atau sapaan sebagai berikut. Namun, sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini kepada teman-teman kalian. Pengucapan sapaan selamat pagi dalam bahasa Sunda biasanya menggunakan kalimat wilujeng enjing. Pengucapan sapaan selamat siang dalam bahasa Sunda bisa menggunakan kalimat wilujeng siang. Pengucapan selamat sore dalam bahasa Sunda menggunakan kalimat wilujeng sonten. Ucapan selamat memperingati dalam bahasa Sunda menggunakan kalimat wilujeng nieling. Pengucapan sapaan selamat malam dalam bahasa Sunda menggunakan kalimat wilujeng wengi. Pengucapan ucapan selamat tidur dalam bahasa Sunda menggunakan kalimat wilujeng kulem. Pengucapan sapaan selamat ulang tahun dalam bahasa Sunda menggunakan kalimat wilujeng tepang tahun. Pengucapan ucapan selamat makan dalam bahasa Sunda bisa menggunakan kalimat wilujeng tuang. Pengucapan selamat belajar dalam bahasa Sunda menggunakan kalimat wilujeng diajar.
Pengucapan selamat menempuh hidup baru dalam bahasa Sunda bisa menggunakan kalimat Wilujeng Jatuh Rami. Kawan-kawan, itulah 10 kalimat sapaan dalam bahasa Sunda. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Ya, itu contoh sapaan secara langsung ya yang Ustadz ambil dari sumber yang kalian bisa lihat di bawah ini. Nah, Solih dan Solihah, untuk pertemuan hari ini Ustadz cukupkan dulu pembahasannya tentang paguneman ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan, dan Ustadz harap kalian yang sudah menyimpan nomor Ustadz boleh mengkonfirmasi di sini secara video. Ustadz tidak tampilkan semuanya ya, nanti kalian bisa membuka dalam materi ya. Di situ ada yang berupa PowerPoint, ada juga yang berupa Word ya. Silahkan kalian dibaca dengan sebaik-baiknya. Ada tugasnya apa, silahkan kerjakan. Nanti konfirmasikan kepada wali kelas, atau jika memang ada yang kurang kalian pahami, silahkan kalian tuliskan di kolom diskusi ya. Dalam pembelajaran insya Allah Ustadz selalu memaksimalkan atau memberikan waktu luang. Jadi kalau misalkan yang pelajarannya itu kan kita jam pertama ya, itu sama Ustadz akan dilaporkan itu setiap ba'da zuhur ya. Jadi sampai dengan zuhur usahakan kalau misalkan kalian telat pun sebelum zuhur masuk dulu, baca dulu, pelajari dulu, nanti langsung konfirmasi. Jadi terisi kalau kalian mengikuti pelajaran yang lainnya juga sama ya. Jangan sampai merasa telat kemudian tidak ikut sama sekali, karena tentunya ini sebagai bukti tanggung jawab kalian bahwa kalian mengikuti pembelajaran dengan baik ya, walaupun masih dalam jaringan atau daring ya. Solih dan Solihah, Ustadz cukupkan dulu pembahasan untuk materi pertama tentang paguneman. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal ya. Mudah-mudahan kalian senang, kalian sehat, tetap semangat. Kita sudahi dulu pelajaran kita dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.